الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Saya memulai dari ayat surah Az-Zariyat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua sudah tahu, sering dengar, bahkan mungkin ada yang sudah hafal. Allah menyatakan dalam ayat itu bahwa saya tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kira-kira artinya seperti itu. Ada dua makhluk yang disebut di situ, dan memang dalam Al-Quran tradisinya selalu disandingkan jin dan manusia. Kenapa nggak ada malaikat di situ? Tapi yang ada adalah jin dan manusia, karena dua makhluk ini adalah makhluk mukallaf. Mereka nanti ketika berbuat baik akan ada ganjarannya pada fase kehidupan selanjutnya, karena kita akan memperoleh atau melalui 5 fase kehidupan. Pertama, ada yang disebut alam arwah. Kita sudah lewat itu, masing-masing dari kita. Alam ruh. Di situ ditentukan ajal kita, di situ ditentukan nasib baik buruk kita, di situ ditentukan macam-macam. Yang kedua, ada alam arham. Ketika kita dalam kandungan, itu ada alam tersendiri, ada kehidupan tersendiri yang dibuktikan oleh banyak ayat Al-Quran dan telah dibuktikan juga oleh temuan ilmiah. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan wa yusawwirukum fil arham. Allah membentukmu di dalam rahim. Seorang ayah, seorang ibu, orang siapapun bercakap dengan bayinya, janin yang masih ada dalam kandungan, itu ada relasi sebenarnya di situ. Berarti ada kehidupan di situ. Yang ketiga, alam dunia yang sekarang ini. Kita nggak tahu siapa yang duluan meninggalkan alam dunia, kita nggak tahu, misteri. Ini tengah-tengah alam dunia. Yang keempat, alamul barzakh. Barzakh itu jembatan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Barzakh itu kalau memang orang ditakdirkan masuk surga, maka di alam barzakh hawa-hawanya sudah ada. Demikian halnya ketika ditakdirkan masuk neraka, hawa-hawanya di barzakh itu sudah ada juga. Dan itu dikaitkan dari kehidupan dunia. Jadi orang masuk akhirat nanti nasib baik buruknya seperti apa ditentukan oleh kehidupan dunia. Maka Rasulullah menyatakan ad-dunya mazra'atul akhir. Ad-dunya mazra'atul akhir. Kehidupan duniawi yang alam ketiga tadi itu adalah ladang untuk akhirat kita. Membaik ada balasannya. Nah, orang yang tidak beragama akan menyatakan setelah kehidupan dunia itu sudah selesai. Maka ada istilah itu dalam bahasa Latinnya mungkin kalau nggak salah disebut carpe diem. Artinya kalau orang sudah hidup di dunia, sudah selesai perkara. Maka nikmati dunia ini karena tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Tapi orang beragama, terutama umat Islam, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, barzakh, dan yang selanjutnya alamul akhir. Alam akhirat di sini yang menjadi saksi bukan lagi mulut kita yang berbicara, tapi yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Di situ ada balasan yang baik, balasan yang buruk. Di situ ada surga dan neraka. Jadi kita harus pahami, ada surga, ada neraka. Harus diyakini bagi orang yang beragama. Bentuknya seperti apa? Surga itu yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, itu indikator-indikatornya. Nah, kalau modelnya seperti apa? Pastinya, karena hadisnya menyatakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara bibali ahad. Jadi surga itu belum ada mata yang pernah lihat, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun modelnya seperti apa, kemudian tidak pernah di benak kita, di hati kita seperti apa modelnya. Yang ada itu indikatornya kan, di dalamnya tajri min tahtihal anhar.
Di bawahnya itu ada mengalir surga-surgaan, sungai-sungai itu airnya jernih sekali, higienis sekali, bisa langsung dikonsumsi dan sangat menyegarkan. Kalau gambaran seperti itu kan cocok bagi orang Arab ya, karena tandus. Diberi gambaran seperti kalau kita di sini banyak surga. Jadi surga yang digambarkan Al-Quran dan hadis itu adalah penggambaran melebihi dari gambaran kita. Lebih yang dari kita gambarkan terbetik dalam benak kita tentang surga, surga itu lebih dari itu. Jadi yang ada itu perumpamaan di dalam situ. Tidak dari kebohongan di situ. Itu surga. Baik. Yang menjadi makhluk mukallaf itu manusia dan jin. Maka manusia dan golongan jin itu ada nanti yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, pertanyaan, kenapa malaikat nggak ada di situ? Malaikat itu nggak ada yang berdosa. Malaikat itu nggak ada yang berdosa. Semuanya masuk surga. Karena definisi malaikat itu ibadun mukramun. Kalau kita belajar kitab-kitab akidah itu, salah satunya misalnya Jawahir Al-Kalamiyah. Kita baca juga Aqidatul Awam atau kitab-kitab yang bernada tauhid atau akidah, itu menyebut ibadun mukramun, hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin melanggar perintah. Tidak mungkin juga mendustai apa yang diamanahkan oleh Allah. Tidak mungkin juga ia melanggar yang dilarang. Jadi tidak mungkin ada malaikat yang berdosa. Nah, ini kita harus yakini gitu. Sehingga tidak ada taklif bagi dia. Memang tercipta untuk mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian yang tidak ada tantangannya. Makanya malaikat itu tidak punya nafsu. Yang ada itu dimensi malakiyahnya, dimensi basyariahnya enggak ada. Jin dan manusia itu ada dimensi untuk melakukan kebaikan, ada dimensi untuk melakukan keburukan. Maka dalam Al-Quran dikatakan wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan, baik, buruk. Nah, terserah mau ikut yang mana. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu dalam surah Al-Insan. Kami tunjuki manusia ada yang syakir, bersyukur ya, baik, wa imma kafura, ada juga yang kafur. Maka dengan potensi yang diberikan Allah kepada manusia, otaknya, hatinya, panca inderanya, dengan demikian dia bisa menambah ilmunya, menambah pengalamannya, sehingga bisa membedakan baik dan buruk. Nah, makanya pada usia balik, ya usia mukallaf ya, al-balik, al-akil. Ya, mukallaf itu sudah balik, usia balik. Nah, usia balik itu fluktuatif sebenarnya. Fluktuatif, tapi dirata-ratakan usia beranjak dari anak kecil itu menjadi agak jelang remaja kan. Itu fluktuatif juga. Sama dengan usia anak perempuan sekarang kan. Kalau zaman-zaman dulu kita mungkin anak perempuan dulu haid itu usia-usia SMP ya. Sekarang ada yang sudah SD udah haid. Jadi fluktuatif. Yang jelas mereka itu balik, kemudian akil. Ya, otaknya tidak terganggu. Kalau sakit nggak masuk kategori mukallaf. Manusia di situ sudah masuk kategori yang mukallaf, bisa menerima pembadan. Makanya ketika ada anak-anak, ya anak-anak belum mukallaf sebenarnya, tapi kita mengajarkan, meneladankan supaya dia melakukan kebaikan. Malaikat tidak ada, semuanya baik. Manusia dibekali dengan nafsu, malaikat dengan nafsunya. Tapi dari segi satu sisi, malaikat lebih utama ketimbang manusia. Dengan malaikat tidak mungkin berdosa. Tapi manusia punya kelebihan karena manusia diberikan tantangan. Tantangannya apa? Nafsu. Ia mampu melakukan sesuatu, diberikan tantangan nafsu. Nafsu itu kan ibaratnya katifli.
An-nafsu katifli, kata hadis. Nafsu itu ibarat anak kecil. Coba kalau anak kecil ada maunya. Kalau tidak kita ikuti, semakin merengek dia kan? Semakin merengek. Anak nafsu juga begitu. Nafsu mengarahkan la ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kita pada hal yang buruk. Nafsu secara umum. Kecenderungannya seperti itu, mengarahkan kepada hal yang salah. Nah, ketika itu kalau tidak bisa mengekang nafsu, maka yang ada jatuh pada hal yang negatif. Nafsu itu di manusia menjadi hal tantangan. Sekaligus ketika orang mampu menekan nafsu, yang terjadi adalah sisi kemanusiaannya meningkat. Karena nafsu itu hal buruk, bisa menimbulkan hal buruk, tetapi ketika bisa dikendalikan, bisa meningkatkan kemanusiaan manusia itu meningkat. Setiap orang begitu. Dan dia punya tantangan. Justru nafsu itu membuat seseorang bisa memakmurkan bumi. Bisa melakukan apa, mengisi kehidupan ini kan dengan nafsu. Maka nafsu jangan dimatikan. Karena itu dimensi kemanusiaan seseorang. Kita makan karena nafsu. Jangan pikirannya kalau nafsu cuma berhubungan badan, bukan. Bagi suami istri ya. Nafsu itu orang makan itu nafsu. Minum itu nafsu. Menginginkan sesuatu, menggapai sesuatu yang dicita-citakan, itu nafsu. Kan ada positifnya di situ. Kalau tidak ada nafsu, menderita juga kita. Bukan, justru dengan adanya nafsu, kemanusiaan kita muncul. Makanya Imam Asy-Syafi'i salah satu karyanya menyebut itu. La taghdab. Jangan suka marah. Itu hadisnya Nabi kan banyak, ada yang begitu ya, terkenal itu dalam Al-Arba'in Nawawiyah itu. La taghdab, parad dalam mirror la taghdab. Sampai 3 kali, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Marah itu nafsu. Tapi seseorang marah itu adalah karakteristik kemanusiaannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, manistubdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dibikin marah-marah, kemudian tidak ada rasa marahnya sama sekali, itu bukan manusia, itu himar, binatang. Himar itu kan banyak yang dipakai untuk mengangkut barang di masa Nabi ya. Himar, kuda tapi mungkin agak beda ukuran dikit, modelnya seperti itu. Manusia yang tidak punya rasa marah, ketika memang layak untuk marah dan memang dibikin marah-marah sama orang, tidak ada rasa marah, itu himar, hilang kemanusiaannya kan. Tapi kita diminta bagaimana untuk mengelola marah itu. Jadi kita diminta mengelola nafsu. Puasa ini kan mengelola nafsu. Nah ini makanya saya kaitkan dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau menciptakan manusia, dia berkata termasuk malaikat, saya mau menciptakan khalifah. Nah, khalifah jangan diartikan ke politik ya, bukan. Kita semua ini khalifah. Kita semua khalifah. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu pengganti Allah, wakil Allah di persada bumi ini. Nah, kita semua ini, kita ini khalifah. Karena kita adalah khalifah, kita wajib untuk menjaga alam raya ini. Nah itu, Allah menyatakan di depan malaikat, saya mau menciptakan khalifah di persada bumi. Malaikat bilang, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, hendakkah engkau menciptakan makhluk di persada bumi ini yang bakalan merusak bumi dan menumpahkan darah? Nah, 2 karakter dasar. Pertanyaannya, malaikat di situ protes atau enggak? Enggak protes, karena malaikat itu karakternya enggak seperti itu, enggak suka protes, membantah Allah. Tapi memberikan
memberikan pertanyaan. Dan yang disebutkan yufsidu fil ard wa yasfikud dima, merusak diri. Itu karakter dasar manusia juga. Seringnya kalau mengikuti nafsunya pasti akan yufsidu fil ard. Eksploitasi besar-besaran, merusak alam kan? Wa yasfikud dima, banyak yang bunuh-membunuh, menghabiskan nyawa satu sama lain. Perangkah, konflikah, itu karakter dasar manusia kalau misalnya mengikuti nafsunya, tidak mampu mengekang nafsunya. Korup terjadi, pencurian terjadi, pencopetan terjadi. Ini kan yufsidu fil ard juga itu. Wa yasfikud dima. Ini jabaran yusfikud dima, ya. Yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Sehingga Allah menjawab, wa nahnu, malaikat bilang, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini malaikat nusabbihu bihamdik, kami ini selalu mensucikan engkau wahai Allah. Mereka manusia itu yufsidu fil ard wa yasfikud dima, bunuh-membunuh, merusak di bumi. Itu prediksi malaikat itu. Prediksi malaikat karena membandingkan dirinya dengan makhluk yang mau diciptakan ini, yaitu manusia, Adam dalam hal itu. Tapi Allah menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu ketimbang kalian wahai malaikat. Nah itu. Kalau dilihat di sini ada kelebihan manusia ketimbang malaikat. Manusia dengan berbagai kekurangannya dan potensi yang bisa dilakukan. Kalau dia mengikuti nafsunya, yufsidu fil ard, merusak di bumi, wa yasfikud dima, bunuh-membunuh ya, menumpahkan darah pada dasarnya. Tapi malaikat meskipun dia mentasbihkan Allah, menyembah Allah, bertasbih kepadanya, tapi manusia punya dimensi nafsu. Malaikat gak punya dimensi nafsu. Sehingga yang mampu untuk mengelola alam ini hanya jenis manusia. Malaikat gak bisa. Kelebihannya manusia di situ. Sehingga jadikan khalifah, mengelola alam raya ini, mengisi dan mengelolanya, itu manusia, bukan malaikat. Jadi punya kelebihan manusia itu. Coba kalau hanya kita berzikir kepada Allah semua, kan nggak selesai persoalan kan? Yang bisa berinisiatif itu orang yang punya nafsu. Yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu, kreativitas, inovasi, dan inisiatif. Nah, siapa yang bisa seperti ini? Yang punya nafsu. Nafsu yang terkendali. Itu manusia. Malaikat nggak mungkin. Makanya misalnya, ketika Rasulullah, nabi-nabi yang lain datang ke kaumnya, terutama Rasulullah, itu orang yang tidak percaya, tidak mengimani Nabi, bilang, kenapa yang diutus ke kami itu harus manusia seperti kami juga, kayak kamu Muhammad. Kenapa bukan malaikat? Kalau malaikat kan selesai perkara. Kami pasti percaya, karena makhluk yang luar biasa, makhluk yang beda dimensi dengan kita. Tapi kok yang diutus kayak kamu juga, kayak kita juga, manusia juga. Karena mereka nggak percaya. Allah tidak mengutus malaikat karena banyak hal ketika nabinya adalah berbentuk malaikat, banyak yang tidak bisa nyambung, banyak yang nggak bisa dicontohkan dari nabi, sehingga diutus manusia biasa. Misalnya Aisyah, istri Rasul, dan beberapa istrinya menceritakan perihal bagaimana karakteristik atau bagaimana perilaku Nabi dalam hal hubungan suami istri. Kan banyak hadisnya kan? Itu kan bisa diceritakan karena memang dirasakan. Ada pengalaman dari istri Rasul dan Rasulullah. Misalnya Rasulullah suka bercanda. Rasulullah itu sayang istri, harmonis dalam rumah tangga. Rasulullah itu cinta anak, cucu. Rasulullah itu penyabar. Siapa yang tahu rahasia seperti ini?
Rasul itu ketika mau keluar rumah, dia bercermin dulu. Setiap mau keluar rumah, bercermin dulu. Rasul itu, Rasul itu setiap bangun tidur, dia mau nyuci tangannya sebelum berwudu. Siapa yang tahu kalau bukan orang dekat? Manusia kan? Dan itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi kalau malaikat, hal-hal seperti itu kan nggak ada. Nah, makanya yang diutus adalah manusia. Yang menjadi nabi adalah manusia. Oke, saya kembali. Dua makhluk tadi, jin, manusia. Jadi jin juga nanti ada masuk surga itu. Ada masuk neraka. Kalau jin dan manusia berketurunan juga. Sama-sama yang ditempati oleh jin dan manusia sama dengan kita. Cuma ada untungnya kita nggak bisa melihat jin kan. Kalau bisa melihat jin malah repot. Ada untungnya tuh. Jadi jangan mau minta kesaktian bisa ngelihat jin, bahaya. Jalan-jalan dikit kebentur lagi kita. Karena memang alurnya berbeda, dunia berbeda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa melihat kalian beserta keturunannya, sebangsanya bisa melihat kalian wahai manusia. Sementara kalian tidak bisa melihat dia. Jadi mereka bisa lihat kita. Makanya dalam kondisi sendiri pun kita harus menjaga muru'ah kita kepada Allah. Karena bukan cuma Allah yang melihat kita, golongan jin juga bisa melihat kita. Nah, ini harus dijaga martabat kita sebagai manusia. Bapak dan Ibu sekalian, illa liya'budun. Tujuannya adalah agar kita ya'budun, menyembah Allah. Sebenarnya nggak cukup di situ maknanya. Itu adalah sarana untuk menggapai rahmat Allah dengan beribadah. Jadi beribadah itu sarana menggapai rahmat Allah. Tujuan akhirnya adalah sarana menggapai rahmat Allah. Tujuan antaranya menyembah Allah. Nah, jadi kalau menggapai rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan cara ibadah. Ibadah di sini maknanya luas. Tidak sekedar sholat, lebih dari itu. Berbuat baik, ibadah. Kan ada aspek muamalahnya kan? Bukan cuma aspek ibadah mahdhah. Nah, jangan difahami Allah itu butuh penyembahan kita. Salah terjemah kita. Kalau kita mengatakan Allah menciptakan kita agar kita menyembahnya, seolah-olah kesannya Allah itu butuh penyembahan kita. Hadis qudsi menyatakan, seandainya seluruh makhluk di persada bumi ini kufur kepada saya, tidak menyembah kepada saya, sedikit pun tidak mengurangi kemahaagungan saya, ketuhanan saya. Itu kata Allah. Jadi seandainya kita kafir semua, tidak percaya sama Tuhan, Allah tetap Tuhan. Jadi jangan pakai pikiran terbalik. Allah itu jadi Tuhan karena ada makhluk. Kalau tidak ada makhluk, enggak ada Tuhan. Enggak bisa begitu. Karena Allah itu telah ada sebelum adanya makhluk. Keberadaan Allah itu sebelum adanya selain Allah. Makanya kalau kita belajar sifat 20 itu dalam akidah, kalau ditanya, Allah itu ada? Itu menjawab orang yang tidak percaya Allah. Wujud. Jadi diartikan ada ya. Wujud. Allah itu wujud, ada. Sejak kapan adanya Allah? Kidam. Apa artinya kidam? Kidam itu tidak ada. La awwala lahu. Tidak ada permulaannya. Nah, sulit dibayangkan kan? Tidak ada permulaannya. Sampai kapan adanya Allah itu? Baqa. Baqa itu tidak ada akhirnya. Bisa membayangkan kan? Allah ada. Keberadaannya tidak ada yang mendahului. Berakhirnya tidak ada akhir juga. Pokoknya ada terus. Nggak ada makhluk yang seperti itu. Makanya untuk membayangkan Allah, jangan bayangkan fisiknya, materialnya.
Karena semua yang terbetik dalam pikiran dan benak kita tentang Allah dalam bentuk fisik materialnya itu bukan Allah. Makanya pelajari Allah melalui sifat-sifat. Wujud, qidam, baqa. Bagaimana bentuk keberadaan Allah itu? Jawab, mukhalafatun lil hawadis. Beda dengan makhluk. Semua selain Allah kan makhluk. Beda. Terus keberadaannya itu siapa yang mendampingi, siapa yang manusia nggak mungkin hidup tanpa orang lain. Zon politikon kita. Allah al-qiyamu binafsihi. Tidak butuh sama siapapun. Jadi jangan dibayangkan Allah menciptakan kita hanya untuk menyembah kepadanya. Enggak. Ibadah itu adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Kita menyembah tidak menyembah, Allah tetap Tuhan. Allah tetap seperti itu. Kebesaran, kemahagumannya tidak berkurang kalau orang ada yang kafir. Nah, tetap kan? Berikutnya, orang beribadah tujuannya untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah butuh sama yang namanya ibadah, berarti hakikat kemanusiaannya sebagai hamba Allah sudah dapat dia. Tapi kalau ada orang yang merasa bahwa beribadah itu adalah kewajiban saya, masih dalam tahap itu, sebenarnya masih tahap rangka menuju kesempurnaan. Nah, beda-beda kan? Makanya tingkat ketakwaan seseorang itu beda-beda. Ada orang yang sudah merasa butuh sekali dengan ibadah itu. Jadi bukan karena apa-apa. Memang dia yang butuh dari dalam hatinya, butuh sama yang beribadah kepada Allah. Butuh menjalin relasi dengan pencipta. Nah, itu sudah tinggi tingkatannya. Tapi kalau ada orang, saya sholat asar ini kan kewajiban. Nah, ya. Berarti sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, itu belum. Ada sebuah klasifikasi yang dikeluarkan oleh Ibnu Sina, sebenarnya seorang dokter masa dulu ya, tokoh yang besar, kemudian juga ahli filsafat, karya-karyanya sampai sekarang orang Barat pun banyak mengembangkan. Dia pernah membuat sebuah klasifikasi orang berbuat baik, orang yang beribadah kepada Allah itu 3 kategori. Pertama, ada orang yang beribadah diklasifikasikan sebagai abdun. Abdun itu budak. Budak ya. Zaman dulu ada perbudakan. Yang zona 80 ke bawah pasti tahu ya. TVRI zaman dulu hari Minggu siang itu ada film di televisi kan. Masih kan? Saya masih zona 80 masih dapat itu. Zona 80 kalau zona 90 mungkin udah nggak ada. Itu coba lihat di film-film itu, bagaimana perbudakan terjadi saat itu. Budak itu, kalau dia melakukan sesuatu, itu karena memang diperintahkan. Kalau dia tidak melakukan, dia akan dapat siksa dari Tuhan. Dan siksanya dipermalukan, disiksa secara fisik. Itu budak itu begitu kan? Nggak cocok dengan kemanusiaan. Tapi zaman Nabi masih ada perbudakan kan? Tapi perbudakan zaman Nabi, ini kita ulas sejarahnya dikit. Perbudakan di masa Nabi, sebenarnya Islam anti perbudakan. Tapi kenapa ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, fatahriru raqabah, memerdekakan budak kan? Berarti masih diakui kan? Karena Islam datang, tidak akan mungkin langsung mengharamkan perbudakan. Karena budak saat itu sudah menjadi mata rantai kehidupan. Coba kalau dihapuskan sekaligus perbudakan, kolaps itu. Makanya dalam Islam itu harus bertahap. Nah, makanya dalam Islam setelah Nabi Muhammad datang, ajaran yang disampaikan, ajaran Islam, itu menutup rapat-rapat pengangkatan budak. Ibarat kalau kita berwudu itu, buka kerannya itu ditutup rapat-rapat. Jadi nggak ada lagi pengangkatan budak. Yang ada itu pemerdekaan budak. Nah, di masa Nabi, secara perlahan, memerdekakan budak itu ibarat kita mau berwudu, kerannya dibuka, bahkan dibuka selebar-lebar. Kalau kita wudu jangan
pas, jangan di fullin juga kan, pemborosan air. Ini supaya tahan tamsilan aja. Dibuka selebar-lebarnya. Makanya setiap ada pelanggaran, salah satunya kan memerdekakan budak kan. Orang suami istri berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan hubungan badan. Kan salah satunya kan apa? Memerdekakan budak kan. Orang suami istri, dia menyamakan istrinya dengan ibunya, itu namanya zihar. Jadi nggak boleh kita sama istri. Kalau kamu mirip ibu saya ya, punggung kamu seperti ibu saya, nggak boleh. Itu namanya zihar. Orang bersumpah, kemudian melanggar sumpahnya. Salah satunya, sanksinya, memerdekakan budak. Kan? Jadi caranya Islam itu secara perlahan menutup rapat-rapat perbudakan. Tapi membuka selebar-lebarnya, memerdekakan budak. Perlahan, nggak sekaligus. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu juga jangan sekaligus, perlahan. Dalam Islam itu ada disebut at-tadarruj at-tasyri' atau at-tadrij at-tasyri'. Perlahan-lahan dalam menetapkan ketentuan syariat. Oke, saya kembali ke budak tadi. Budak melakukan sesuatu karena dilarang untuk, kalau dia tidak lakukan kan dapat siksa. Kalau ada orang berbuat baik, beribadah hanya karena takut siksa kubur, hanya karena takut kejamnya, dahsyatnya siksa neraka, itu berarti masih kategori ibadahnya ibadah apa tadi? Budak ya, budak. Tapi enggak salah kan? Enggak salah itu. Karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak disebut itu. Yang kedua, ada kategori pedagang, tajir. Pedagang itu profesi mulia. Nabi itu pandai berdagang. Tapi Nabi bukan saudagar. Yang saudagar itu istrinya, yaitu Khadijah. Khadijah yang saudagar. Nabi pandai berdagang. Pemilik modalnya kan Khadijah waktu itu. Barang dagangnya Khadijah dibawa ke Syam, ke Hijaz. Dan itu untung besar. Nabi yang berdagang. Nah, tata cara berdagang yang Islami, itu cara Nabi. Tidak pernah bohong ya. Jujur, kemudian ketika berdagang, Nabi tidak sekedar tukar jual beli, tapi komunikasi, keakraban, silaturahmi antara dirinya sebagai penjual dengan pembeli itu terajut dengan baik. Ada keteladanan di situ. Itu Nabi, salah satu di situ ya. Salah satu yang diajarkan Nabi. Profesi mulia. Tapi kalau prinsip dagang masuk ke ibadah, sebenarnya kurang cocok juga. Apa itu? Hitung-hitung pahala. Hitung-hitung pahala. Mau masuk surga, jadi iming-imingnya masuk surga, iming-imingnya pahala yang berlipat. Enggak salah. Hadisnya Nabi ketika Ramadan membaca Al-Quran 1 huruf 100 pahala atau 1000 pahala. Salat jamaah sendiri bandingan 1:27. Banyak yang lain. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh wa iddatun muttaqin. Surah Imran. Berlomba-lombalah melakukan kebajikan untuk menggapai ampunan Allah dan surga. Surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi golongan muttaqin. Tapi enggak salah kan? Enggak salah. Karena memang banyak ayat Al-Qur'an, banyak hadis yang memberikan iming-iming surga, iming-iming pahala yang berlipat. Enggak salah. Tapi lagi-lagi ini belum sempurna. Nah, nanti kita tergantung ya. Apakah kita melakukan sesuatu kategori hamba sahaya, kategori pedagang, atau kategori ketiga? Kategori ketiga menurut Ibnu Sina adalah ibarat seorang ibu. Nah, ibu yang memiliki bayi yang masih mungil. Betapa cintanya seorang ibu sama bayinya yang mungil. Jangan pernah mau memisahkan seorang ibu dengan bayinya. Susah. Ikatan emosionalnya kuat banget. Misalnya ada saudaranya, ada kakaknya. Anakmu taruh bersama saya aja ya. Ibunya, mungkin bapaknya mau aja karena sibuk kan. Ibunya yang sulit itu. Kalaupun diambil, pasti
pasti perasaannya seperti apa itu? Ibu sama anak. Rasa capeknya, rasa letihnya ketika bertemu dengan anaknya kan hilang biasanya. Saking cintanya sama anaknya. Apalagi kalau malam hari, bapaknya, ibunya, bayinya. Tengah malam, masing-masing sudah capek semua, ngantuk, ngorok. Ibu, anak bayinya nangis karena mungkin popoknya basah. Siapa yang lebih dulu tanggap sama bayi itu? Pasti sang ibu kan? Biasa bapaknya itu pura-pura aja. Pura-pura, tapi tidak semua dari kita begitu ya. Biasanya lebih tanggap sang ibu bayi, saking cintanya. Rasa ngantuknya, rasa capeknya hilang seketika untuk ngurus bayi. Pertanyaannya, apa yang kira-kira telah diperoleh oleh seorang ibu dari bayinya yang masih kecil? Tidak ada apa-apa. Belum dapat apa-apa. Belum dikasih hadiah, belum dikasih voucher, belum dikasih THR. Belum. Bayi ini nggak ada apa-apa. Tapi rasa cintanya lain kalau kayak kita, udah dewasa gini. Orang tua kita masih ada. Kita berbuat baik. Karena memang kita diminta birrul walidain, berbuat baik, membalas kebaikan kan. Atau sudah meninggal, kita harus doakan orang tua kita. Nenek kita yang sudah meninggal, sempatkanlah baca suratul Fatihah setiap habis sholat. Niatkan untuk mereka. Itulah jalinan silaturahmi kita kepada orang tua. Karena memang kita pernah mendapatkan sesuatu yang baik dari kedua orang tua. Tetapi kalau seorang ibu dari bayi kan gak ada apa-apa. Apa yang melandasi dia? Cinta. Apa yang melandasi orang ibu dari cinta? Inilah ibarat orang yang ikhlas melakukan sesuatu bukan karena ada udan di balik batu atau pernah mendapatkan balas budi, bukan. Dia hanya melakukan sesuatu karena cinta sama anak itu. Jadi kalau ada orang yang beribadah memang karena cinta dengan yang dilakukannya, itu tadi ibarat ibu yang memiliki seorang bayi. Itulah hakikat pengejawantahan dari ikhlas. Jadi kalau masih ada yang lain, bukan ikhlas itu, karena ikhlas itu ikhrajul khalqi muamalatir rabbi. Itu ada tokoh sufi itu yang menyebut definisi ikhlas itu adalah mengeluarkan selain Allah dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Itu ikhlas itu. Tapi nggak salah ya, dari 3 tipe tadi, apakah kita kategori hamba sahaya, kategori pedagang, atau kategori seorang ibu yang memiliki bayi. Itu fluktuatif itu. Kadang kita melakukan sesuatu, mungkin kita di tahap yang pertama tadi. Kadang juga kita di tahap ini, karena kita di tahap ini. Karena yang namanya iman fluktuatif juga. Yazid wa yanqus, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kadang naik, kadang turun. Fluktuatif iman kita. Tidak ada orang yang rata imannya. Yang rata imannya itu hanya Nabi. Kalau kita enggak. Apalagi malaikat. Malaikat sudah ada turun-turunnya. Naik terus dia. Kalau manusia naik, satu waktu turun lagi. Nah, itu tadi. Ada hati, ada akal, dan ada nafsu. Sehingga manusia bisa fluktuatif. Justru karena fluktuatifnya menjadi nilai di satu sisi kelebihan. Karena dari situ dia punya tantangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kira ini yang saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh 1-2 pertanyaan. Ada? Silakan. Ini ada 2 bagian. Manusia
Iya. Ya, yang ada itu sebetulnya apa yang dibuatkan? Apa karena punya akal? Tadi atau gimana? Ya. Baik, ada ayat Al-Quran, Allazi ahsana kulla syai'in khalqahu thumma wa bada'a allazi ahsana kulla syai'in khalqahu thumma. Apa tuh? Saya lupa kelanjutnya. Surah As-Sajdah. Allah menjadikan semua ciptaannya itu dalam bentuk terbaik. Kucing itu di versinya dia, spesiesnya dia, itulah yang terbaik. Manusia itu terbaik. Binatang apapun, makhluk apapun, itu versi terbaiknya. Makanya dalam Al-Quran, ini kita tambahan dulu sebelum masuk ke jawabannya. Makanya manusia dilarang mencerca orang lain, dilarang merendahkan orang lain, bahkan kepada makanan pun. Makanya ada pernah satu saat itu ada makan, kemudian dia tidak senang dengan makanan itu, menjelek-jelekkan masakan itu. Rasul menegur, kalau kamu nggak mau makan, nggak usah keluarkan kata-kata buruk terhadap makanan itu. Cukup nggak kamu makan? Cukup nggak kamu makan? Karena sebenarnya itu makhluk. Jadi kadang kita hanya berpatokan pada peri kemanusiaan, tapi peri kemakhlukan tidak kan? Nah ini yang sering. Kita hanya berfokus pada peri kemanusiaan, tapi peri kemakhlukan tidak. Oke. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Sebaik-baik bentuk itu manusia dibanding yang lain. Tapi jangan dianggap manusia secara mutlak lebih baik dari makhluk yang lain. Nah, boleh. Coba ayatnya mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus itu wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Fokus ke redaksi terakhir. Wa faddalnahu, kami muliakan anak cucu Adam itu, kita semua ini, ala katsirin, terhadap kebanyakan, ala katsirin terhadap kebanyakan mimman khalaqna, dari yang telah kami ciptakan. Ala katsirin, kebanyakan, bukan mutlak semuanya. Karena manusia itu kan dalam ayat yang lain. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir itu disebut tafsirul Quran bil Quran. Karena penjelasannya ada di ayat yang lain kan, sebuah ayat itu. Ayatnya mengatakan gini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami telah mengisi neraka itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Punya hati tidak dipakai, punya otak tidak dipakai. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tidak dipakai untuk melihat kebaikan, memilih yang terbaik. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengar, walahum adzanu la yasma'una biha. Telinga juga tidak digunakan untuk, sehingga banyak hal buruk yang dia lakukan. Ulaika kal an'am, manusia itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih rendah lagi dari derajat binatang. Jadi jangan mutlak kita fisik oke. Kita itu fisiknya oke. Dibanding makhluk yang lain, sapi itu punya 2 kaki tapi nggak bisa tegak kecuali di film kartun. Manusia punya tangan, burung bisa terbang, tapi kan dia nggak bisa juga. Apa yang hal yang bisa kita lakukan, dia nggak bisa lakukan. Makhluk secara fisik. Nah makanya ketika orang bercermin, ada doanya kan? Bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaikkan khalqi, fisik, secara fisik. Nah, manusia memang secara fisik dibanding makhluk yang lain seperti saya sebutkan tadi. Fahassin khuluqi, maka perbaiki juga khuluqi, perangaiku, akhlakku, perilakuku. Makanya bentuk fisik dan akhlak itu harus sebanding, sehingga kalau sebanding, berbanding lurus itu
berdampingan, maka disitulah manusia masuk kategori kemanusiaannya yang nyata. Tidak sekedar fisik, tapi hulukinya, akhlaknya enggak. Jadi kalau ada orang akhlaknya buruk, sebenarnya kemanusiaannya belum sempurna. Makanya ujung-ujungnya ketika orang beragama dilihat dari akhlaknya. Oke, ada prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau jelaskan. Ma'ruf itu kebaikan kita artikan. Dalam Al-Qur'an ada dua istilah. Ada yang disebut khair, ada yang disebut ma'ruf. Masing-masing dalam bahasa Indonesia diartikan kebaikan. Nah, kan ada khair. Itu orang menyebutnya fastabiqul khairat. Ayat Al-Qur'an menyebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya diartikan kebaikan itu, ma'ruf dan khair. Cuma bedanya begini. Nah, ini harus diurai kata per kata ya. Al khair itu adalah kebaikan yang bersifat universal. Maksudnya di sana baik, menurut kita di sini juga baik. Universal kan? Membunuh orang lain, tidak ada yang mengatakan itu baik kecuali kalau dalam kondisi perang ya. Nggak ada yang mengatakan itu baik. Mencuri, ya kecuali kalau dalam masa paceklik. Di zaman Nabi ada orang yang mencuri tidak dihukum karena paceklik, paling hukumannya ringan. Apalagi durhaka kepada orang tua, nggak ada. Itu namanya khair. Itu khair artinya kebaikan yang menurut penilaian semua orang di semua waktu, di semua tempat, di semua wilayah itu sama penilaian kita. Itu khair kan? Orang rajin ke masjid beribadah, khair itu. Tapi yang ma'ruf, kebaikan yang sifatnya tidak mutlak, tapi bisa bernilai lokalitas di situ. Baik di sini belum tentu baik di sana. Baik di Indonesia belum tentu baik di negara lain. Baik di Sawangan belum tentu baik di Kalimantan sana. Makanya kebaikan dari sisi ini harus diperhatikan. Makanya Al-Quran mengatakan, memerintahkan memilih kata al-ma'ruf, bukan al-khair. Maka untuk amar ma'ruf nahi munkar, lihat dulu persoalannya. Apakah persoalan itu layak di tempat itu? Karena tidak mungkin ada sebuah kesepakatan bersama itu akal kita, semua orang pasti menyalahkan itu, kalau memang itu salah kan? Tapi dalam prakteknya ada hal-hal yang bersifat beda antara satu orang dengan orang lain, terutama wilayah tertentu. Coba, ini kalau kita belajar antropologi budaya ya, bersendawa di suku tertentu, bersendawa di depan orang itu kurang ajar kan? Tapi kan ada orang bersendawa depan biasa aja itu. Kentut di suku tertentu, sangat kurang ajar. Tapi di suku tertentu wajar. Karena itu masih wajar kata, masih melalui jalurnya. Tapi kalau bersendawa katanya, itu tidak di jalurnya. Nah kan beda. Maka pakailah kita prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selesai persoalan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, hormati yang berlaku di situ. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik itu guru murid. Imam Malik guru, Imam Asy-Syafi'i murid. Lama belajar itu. Imam Asy-Syafi'i belajar kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik di Madinah waktu itu. Imam Malik itu cuma sekali dua kali meninggalkan kota Madinah. Dia memang di Madinah ketika berhaji aja dan ada keperluan tertentu. Dia belajar ke Imam Malik waktu kecil. Imam Syafi'i gurunya banyak, kemana-mana belajar. Suatu saat Imam Malik kan sudah lama meninggal.
karena memang usianya jauh lebih tua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih hidup. Suatu saat Imam Syafi'i datang ke Madinah dan dia sudah menjadi ulama besar. Penduduk Madinah kenal siapa yang datang. Ini ulama besar, murid dari Imam Malik, itu Imam Syafi'i. Sampai di sana, nginap tentunya, didaulat oleh masyarakat sana untuk mengimami sholat subuh Imam Syafi'i. Ya udah sholat imam. Nah, apa yang terjadi? Karena Imam Syafi'i ngerti di mana dia berada, dia ngerti kebiasaan-kebiasaan ritual-ritualnya orang di sana. Beda dengan dia. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik juga kunut, tapi letak kunutnya berbeda. Nah, kalau Imam Syafi'i sama yang kita lakukan di sini. Setelah ruku pada rakaat kedua, Allahu Akbar ruku, bangun dari rukunya, tidak, baru kunut. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu sebelum ruku pada rakaat kedua itu sudah kunut duluan. Jadi misalnya setelah baca Fatihah, baca ayat, contoh, Allahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ruku setelah dia kunut juga. Kunut dulu baru ruku. Itu Imam Malik. Beda kan? Guru murid beda. Dalam tradisi gitu banyak terjadi antara guru dan murid beda pendapat biasa. Imam Syafi'i imam karena dia mempraktekkan itu, ngerti di mana dia berada, maka dia kunut ketika dia imam sholat subuh itu pakai cara masyarakat di situ. Menurut mazhab Imam Malik, dia tidak memaksakan apa yang dia tahu, apa yang dia yakini, yang dia anut. Selesai perkara kan? Kalau begitu caranya kan selesai perkara. Jangan karena ada yang kita tahu, ini yang harus dipraktekkan di sini. Padahal masyarakat di situ sudah mempraktekkan hal yang sudah lama turun-temurun begitu. Kan bahaya. Kolaps kan pastinya. Kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan sebenarnya. Kalau itu terjadi, rukun damai masyarakat itu. Rukun damai. Imam Syafi'i aja nggak memaksakan ke cara kunutnya. Ini caranya nih, salah satunya amar ma'ruf nahi munkar. Mengerti betul apa yang disebut kategori ma'ruf itu. Yang kedua, siapa pelaku amar ma'ruf nahi munkar itu? Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi itu disebut pembahasan tentang al-hisbah. Itu nama lain dari konsep amar ma'ruf nahi munkar. Silahkan. Itu ada pelakunya di situ. Siapa? Pihak yang berwenang. Kita itu semampu kita. Jangan berarti kalau misalnya ada amar ma'ruf nahi munkar kemudian kita mendiamkan, itu kita betul-betul lemah iman. Kalau kita tetap tidak terpengaruh dan konsisten mengamalkan amalan yang baik dengan niat orang itu nanti bisa mengetahui bahwa ada perbandingan dan kegiatan salah yang dia lakukan, itu sebenarnya sudah amar ma'ruf nahi munkar. Sementara kalau memang ada kegiatan atau perlakuan yang melanggar, biarkan yang berwenang menyelesaikan. Itu kira-kira jawaban saya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa amar ma'ruf perlu? Karena manusia tidak ada yang sempurna, kadang bergeser. Perlu untuk saling mengingatkan. Jadi kita semua itu punya tugas untuk berdakwah. Berdakwahnya tidak mesti harus di mimbar seperti ini. Berdakwahnya kita mencontohkan konsisten dalam kebaikan, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang lihat, tapi bukan ria. Orang yang lihat minimal dia ada pikiran ternyata mungkin salah yang saya lakukan. Konsisten dalam kebaikan itu adalah bentuk dakwah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah waktunya jam 6:10, nggak terasa ya. Ya insya Allah nanti di luar Ramadan, kapan-kapan kita bisa ngobrol santai ya. Ini insya Allah saya akan sediakan waktu, kita bisa
diskusi-diskusi. Saya lebih senangnya sebenarnya di pengajian-pengajian saya banyak di tempat-tempat lain. Saya lebih senangnya sebenarnya saya tanya jawab. Jadi ya manusia gitu ya, untuk khairul ummah, mencontohkan yang baik. Lebih baik nanti kita tanya jawab di luar Ramadan, insya Allah lebih terbuka lebih ketimbang saya ngomong terus ya. Saya mohon maaf karena ini sekedar pengganti aja ya. Mungkin ada kesalahan teknis dari kami, dari ngurus, lupa mengingatkan ustadznya, atau memang ustadznya mungkin nggak berhalangan ya, karena beliau juga agak jauh di sana tinggalnya. Mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan berikutnya ustadz kita yang kita ini bisa datang lagi untuk terus membina kita ya, dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti, kita semua bisa mengikuti dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa bersama. Amin. Bismillah. Waktu bangkit jiwaku